Halo guys, kali ini kita bahas mengenai kunci double ring dari KTC tipenya M5. Saya ada 4 biji, tipenya sama M5 semua, hanya beda ukurannya. Seperti apa? Silahkan simak di video kali ini. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Jadi kita lihat yang besar aja, yang lebih mudah untuk dilihat ya. Di sini adalah kunci KTC, ada tulisan Made in Japan, kemudian ada kode produksi E4. Semuanya sama, made in Japan, tapi kode produksinya beda-beda ya. Itu saya nggak tahu kode produksinya maksudnya apa, tapi kemungkinan biasanya batch proses ya. Semuanya made in Japan, kemudian ada dua sisi dengan beda ukuran. Contohnya ini 2224, 1719, 1214, 8 dan 10. Kalau kita lihat kodenya masing-masing juga mencerminkan, contohnya yang 2224 dia M5 strip 2224, yang 17 1719, yang 1214 strip 1214. Untuk KTC M5 ini ada beberapa macam ya, ada beberapa macam ukuran, jadi tidak harus yang kombinasinya seperti ini. Contohnya ada yang 12-13, ada yang 10-12 dan seterusnya. Cuman saya pilih yang ukuran yang sering digunakan ya, kebetulan yang mobil saya kebanyakan mobil Jepang, sehingga ukuran yang ganjil-ganjil seperti 13, 15 itu saya agak jarang pakai, 11 itu juga jarang pakai, sehingga saya coba pilih yang sehemat mungkin saya dapat kuncinya untuk cover semua ukuran dari 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24. Di luar itu kalau memang mau dibutuhkan ya terpaksa kita harus beli lagi. Tapi dengan 4 kunci saja sudah setidaknya cover 28 sampai 24. Desainnya seperti ini. Dia menggunakan desain I-beam, mirip seperti kunci ring pass kodenya MS2. Jadi di bagian dalamnya ini ada cekungan, kemudian bagian pinggirnya itu seperti huruf I ya. Jadi kalau dilihat dari samping itu seperti huruf I. Tengahnya cekung, kemudian pinggir-pinggirnya tebal. Ini pun juga sama. Tengahnya cekung, pinggir-pinggirnya tebal seperti huruf I. Paling gampang kalau kita lihat ini ya, ini kan penggaris yang tipis ya. Jadi dia lebar di satu sisi tapi tipis di sisi yang lain. Kalau kita putarnya seperti ini dia akan melengkung. Tapi kalau kita putarnya seperti ini dia akan lebih kuat karena yang nahan lebih besar. Nah, sama seperti kunci ya. Kunci itu kan kita putarnya kan ini ya apa? Searah perputarannya dari posisi bautnya. Kita putarnya bukan seperti ini, bukan mengungkit, tapi memutar. Sehingga tenaga yang dibutuhkan sebenarnya adalah lebarnya ini. Jadi kita lebih dibutuhkan lebarnya ini ketimbang tebalnya. Tapi kalau terlalu tipis tentu akan sakit di tangan kita karena sifatnya kayak ini seperti pisau gitu ya, akan masuk ke daging kita. Nah, dia dengan desain I, dia tetap dapat kekuatan putarnya, tapi di tangan tidak sakit karena di bagian pinggir-pinggirnya tempat kita nekan pakai tangan itu dibuat lebar. Itu keunggulan dari I-beam. Kenapa nggak dibikin full total aja setebal ini, jadi benar-benar seperti penggaris ini tapi lebih tebal gitu ya. Kemungkinan akan membuat material yang dibutuhkan pertama lebih banyak, mungkin costnya lebih tinggi. Kedua juga membuat kunci berat itu tidak selalu menguntungkan ya, karena kalau kita sering pakai kunci yang berat itu juga lama-lama bikin capek. Kalau cuma sekali dua kali nggak masalah, tapi kalau terus-terusan lumayan juga, seharian katakanlah pakai. Kemudian dia desainnya untuk yang pinggir ini agak dihaluskan meskipun nggak halus banget, sedangkan tengahnya ini ada tekstur sehingga nggak mudah selip, apalagi dia ada cekungan. Untuk masing-masing tulisan di sini semuanya emboss ya, karena emboss tidak akan mudah hilang. Satu hal yang saya suka dari kunci KTC tipe ini adalah size-nya besar-besar ya, sehingga memudahkan kita untuk membaca. Kalau kita bandingkan ya, ini 17 contohnya, ini kelihatan angka 17-nya jauh lebih besar punya KTC, atau yang 14. Nah, ini memang 14-nya secara tinggi kemungkinan besaran yang ini, tapi fontnya lebih tebal, lebih kelihatan di mata ya, Kemudian juga ini juga membantu ya, karena yang bagian tengahnya ini dia agak kasar, itu nggak terlalu reflektif, nggak terlalu memantulkan cahaya. Contohnya seperti ini ya, top tool meskipun dia satin tapi masih lebih mantulkan cahaya daripada KTC. Nah, waktu kita ngelihat di tempat-tempat yang agak gelap gitu ya, atau kita arahkan ke cahaya, kadang cahayanya justru mantul bikin silau, nggak terlalu kelihatan. Nah, itu salah satu hal yang saya suka dari KTC tipe ini. Kemudian dia punya desain ada tekukan 45 derajat ya, katakanlah ini 0 derajat, ini 0 derajat, dan kita pasangkan di sini. Untuk yang tekukan pertama ini dia 45 derajat. Berbeda dengan Sphero ini 75 derajat. Jadi dari datar dia langsung nekuk sebesar 75, kalau yang ini dari datar nekuk hanya 45 derajat. Untuk Vukung ini juga 70 derajat, mirip seperti Sphero. Yang tekukan 45 ini saya punya Jitek ya. Ini juga tekukannya 45 seperti KTC. Tekukannya 45 seperti KTC, Sphero yang 75 ya. Ini untuk
stabile ya, itu juga 45 derajat. Kalau ini enggak sampai ya, ini enggak sampai, saya agak lupa 10 derajat atau 12 derajat. Ini agak tinggi ya, mungkin 15 derajat. Contoh lain ini 75 derajat, meskipun dia kunci ring pas. Sedangkan ini 0 derajat, benar-benar tidak ada tekukan sama sekali ya, datar terus. Nah ini tentang opsi ya sebenarnya, nggak ada kita bilang mana yang lebih baik. Itu balik lagi ke opsi, tergantung akses baut yang kita jangkau ya. Untuk stabil ini sama-sama 45 derajat, tapi dia nggak terlalu tinggi, langsung gagangnya berubah arah. Yang ini pun juga sama, yang M5. Setelah ini lebih agak tinggi dikit, baru dia berubah arah. Setelah 45 derajat memang menjauh, setelah itu dia seakan-akan datar, tapi dia nggak 0 derajat, sehingga makin lama makin menjauh. Karena dia masih ada, bukan langsung 0 derajat, tapi 6 derajat. Ada kunci KTC yang setelah 45 derajat, kemudian lurus, itu tipenya M25. Kalau yang ini M5. Nah, untuk yang M25 dan M5 mana yang lebih bagus? Untuk tekukannya ya, nah itu kembali lagi ke kondisi ya. Ada kalanya kalau kita punya habis 45 kemudian tekukannya menjauh, itu keunggulannya adalah tangan kita makin menjauh dari bidang kerja. Katakanlah bidang kerjanya melebar ya sampai sini ya, sehingga tangan kita nggak sampai bergesekan atau bahkan menghantam ke bidang kerja ya. Tapi kalau datar itu ada kemungkinan menghantam ke bidang kerja. Tapi kalau posisinya sempit seperti yang saya contohkan di video sebelumnya, seperti ini dan ada halangan, maka makin menjauh, maka akan bertemu dengan dinding sisi satunya. Jadi bukan cuma mesin di sini aja, tapi di sini karena ada dinding sasis, jadi benar-benar kayak di lorong gitu ya. Justru ada tekukan ini, ada kalanya mungkin akan bergesekan dengan dinding yang berseberangan. Sedangkan kalau yang M25 bisa jadi lebih punya akses. Contohnya yang saya suka adalah zero offset ini, karena dia benar-benar enggak belok-belok, sehingga kalau masuk di antara dua dinding itu lebih memudahkan. Itu untuk secara desain tekukannya ya. Ini JTEC ya, JTEC itu mirip seperti yang M5. Dan Sparrow ini lebih mirip seperti yang kunci ring pasnya ya. Jadi dia lingkaran langsung ke gagang, nggak ada tambahan daging seperti ini, nggak ada tambahan daging seperti ini, langsung dia bertemu gini. Atau yang lebih kelihatan lagi yang ini punyanya Fukung, kelihatan di sini benar-benar melingkar, bahkan sampai tekukannya ini pun, tekukan yang 75 derajatnya juga ada coakan melingkar, seakan-akan mengikuti lekukan dari kunci ringnya. Dengan KTC untuk gagang naiknya ini benar-benar flat, enggak mengikuti ringnya. Kenapa ya? Karena ada taman daging ini yang membuat dari ring menjadi flat dulu baru ke gagang. Sparrow ini contohnya ya, dia lingkaran, ringnya langsung ke gagang, nggak ada tambahan flatnya dulu, makanya gagangnya harus ikut melingkar. Apakah itu menjadi halangan? Ya, selama ini saya belum menemui kondisi di mana ini jadi halangan. Kalau kita ukur ya, di sini 27 baru ke gagangnya 24. Sedangkan kalau yang ini KTC MS2 di sininya 24, tapi sudah begitu sampai ke gagang 21, 32,1 secara keseluruhan kunci 22, 32,3 ya, sedikit lebih tebal yang kunci ring ya. 32,3 ya, ini lebih kecil, 31,8. Ini MS2, ini M5. Secara kasat mata sih mirip ya, tapi secara ukuran lebih tebal untuk yang M5 ini dibanding yang MS2. Bandingkan dengan ini Gedore ya. Gedore ini kunci ring pas tapi dia offset 75, cukup unik juga ya. Dia sama seperti yang kunci offset 75 yang lain, dari ring langsung naik ke atas. Untuk stabile juga mirip ya, meskipun dia offset 45, dia ring langsung naik ke atas, jadi nggak ada tambahan daging yang menjadi datar dulu. Di sini ada sedikit lengkungan mengikuti bentuk ringnya. Kemudian kalau sudah punya kunci ring pas ini, apakah butuh kunci ring masih? Kembali lagi ke opsi ya, ada kalanya kita butuh lurus bisa akses, ada kalanya ini sudah ada halangan sehingga kita butuh belok dulu. Tapi kalau kita omong satu baut, kalau kita puter itu paling enak adalah benar-benar tenaga puternya itu sejajar dengan posisi kepala bautnya. Ini yang sebenarnya sudah nggak sejajar ya, paling enak itu sejajar. Makanya yang zero offset ini paling enak sudah. Kenapa paling enak? Karena tenaga kita waktu kita putar itu benar-benar sejajar dengan arah putaran bautnya. Sedangkan kalau yang ada offsetnya gini, memang benar kita tenaga gerak kita ke sana itu ada sejajar, tapi ya namanya nekan ya, ada kalanya kan tenaga kita nggak sepenuhnya ke sana, mungkin agak miring ke atas atau agak miring ke bawah, sehingga ini cenderung agak keongkek ya, atau kejungkit gitu. Yang harus hati-hati dengan adanya offset ini dibanding yang tanpa offset seperti ini, tenaga kita selain berputar itu ya namanya
dorong ya, kalau bisa perfect 100% arahnya ke sana oke. Tapi bisa aja tenaga kita agak melenceng ke atas atau melenceng ke bawah. Waktu melenceng ke atas atau melenceng ke bawah, ini ada kecenderungan untuk keluar kuncinya dari kepala bautnya. Mungkin pakai yang sebelah sini aja ya supaya lebih kelihatan. Nah, harusnya teorinya kita benar-benar apply seluruhnya adalah berputar seperti ini. Tapi karena ada angle, kita putar ya, bisa saja kita perfect putarnya, tapi bisa aja kita agak nekan atau agak ke atas, sehingga di sini bisa aja tahu-tahu terlepas. Apalagi kalau ininya tipis ya, untuk kepala mur atau kepala bautnya tipis, hati-hati terlepas dan meleset. Kalau meleset bisa melukai, atau tangan kita yang terluka kalau tahu-tahu meleset. Nah, kecenderungan dengan offset, dengan adanya offset itu akan makin besar kecenderungan untuk kita apply tenaganya ke arah bawah atau ke arah atas berlebihan, sehingga dia lebih mudah lepas. Bukan berarti pasti bisa lepas ya, itu adalah tergantung bagaimana kita melakukannya. Yang penting kita tahu saja kunci yang kita pakai dan bagaimana cara mengatasinya, jangan sampai bisa bikin rusak atau meleset, gitu aja sih. Bisa dengan cara tetap kita pegangi di sini supaya ini kita nggak perlu tenaga banyak-banyak ya, hanya sekedar jaga saja. Tenaga kita yang banyak ada di sebelah tangan yang memutar, sedangkan tangan yang nggak memutar nggak perlu banyak-banyak. Masalahnya enggak semua tempat bisa kita pegangin gini ya, mungkin terlalu sempit ya, sehingga kita harus hanya mengandalkan di sini aja. Apalagi kalau kita tambah leverage yang sampai panjang ya, mungkin makin susah kita jangkau sini. Sehingga sebenarnya kalau kita omong dari ini yang 17 ya, contoh ini 17 nya si M5 ini dia lebih jauh dibandingkan kalau 17 nya MS2. MS2 kita lebih dekat dari sini, jarak antara mur dengan ke maju ke tangan kita dengan jarak mur maju ke tangan kita di M5 itu tentu akan berbeda. Tidak selalu akan membuat lepas, tapi memang ada kecenderungan lepas kalau sampai tenaga yang kita apply itu tidak perfect arahnya, ada sedikit ke atas atau ke bawah. Ya, kalau yang bautnya kuat nggak masalah, tapi kalau kena baut nepel, bisa jadi baut nepelnya karena kita apply tenaganya itu bukan cuma memutar, tapi ada mengungkit ya, bisa jadi baut nepelnya patah karena dia keungkit, bukan lepas tapi patah. Itu juga ada potensi seperti itu yang kita wajib sadari ya. Jadi kita gimana caranya kita menggunakan alat, kita tahu risikonya, kita preventif ya, atau kita cegah supaya risiko itu tidak terjadi. Contoh lagi di sini ada 19 ya. Nah, ini 19 kalau kita bandingkan dengan zero offset makin enak, apalagi kalau kita balik seperti ini, kecenderungan untuk lepas lebih dikit. Contoh yang 17 ini. Nah, dengan zero offset itu tenaga kita semakin sejajar dengan posisi murnya. Tapi ya, ini lagi, ini adalah opsi. Tidak semua bisa diakses oleh zero offset, tidak semua bisa diakses oleh kunci kombinasi ring pas. Ada yang butuh offset 45, ada yang butuh offset 75. Itu semua tentang opsi, bagaimana cara kita dapat pilihan untuk mengakses suatu baut atau mur. Kita ukur untuk dimensinya. Untuk yang KTC M5 810, lebarnya 9,1, tebalnya 4,0. Untuk sisi 8 nya ini 12,9, lebar untuk sisi 10 nya 15,3, ketebalannya 6,6. Di sini ketebalannya 5,5, 12. Lebar headnya 18,3, ketebalannya 8,2. Yang 14 20,7, ketebalannya 9,6. Yang 17 lebar headnya 25,4, ketebalannya 11,1. Yang 19 27,6, ketebalannya 11,9, ketebalan gagangnya 6,3, lebar gagangnya 17,2. Yang tadi 14 5,1, 12,8 ya, 12,8. Yang 22 20,6, 7,2, 32,2, 13,5, 35,1, 15,1. Kita ukur kepresisian untuk kunci 24 nya 24,0 ya. Ini kaliper saya cuma single digit ya, jadi cukup presisi, cukup kuat. Yang 45 ya, yang 45. Nah, ini yang membedakan ya. Yang ini begitu dari mur ini dia langsung ke gagangnya, sedangkan yang KTC lihat di sini ada masuk dulu ya, jadi dia nggak langsung ke gagang, dia tipis dulu. Ini berguna untuk baut-baut yang agak tenggelam ya. Kalau ini bisa jadi pinggiran sini sudah
kebentur sama lipsnya, sama bibir tenggelamnya baut itu. Jadi misal ada lingkaran di dalam masuk ya, agak masuk gini. Nah kalau yang seperti desainnya KTC ada tonjolan seperti ini, itu memudahkan kalau dia dengan bibir di sekeliling murnya itu ternyata agak ketat. Ini akan lebih bisa masuk dibanding yang ini. Jadi ini ada fitur di sini. Kemudian di sini ada fitur chamfer ya, atau kalau kita lihat ya dari, kita pakai yang gede aja ya. Nah kalau kita lihat dari ini, dari bibir ring sampai ke ringnya ini ada tirus ya, ada melengkung ke dalam. Ini tujuannya untuk memudahkan kita ngepaskan ke baut, jadi self centering gitu. Contoh ini 17 ya, 17. Nah lebih mudah masuk, meskipun pertama nggak pas, setidaknya sudah masuk dulu, baru kita goyang-goyang untuk masukkan ke bagian 12 WT nya. Itu fungsi dari chamfering, supaya memudahkan untuk kita masuk ke baut. Sisi atasnya pun juga sama, memudahkan masuk ke baut. Cuman memang karena kita kurangin kontak poinnya, tentu jumlah kontak poin ke baut murnya akan berkurang, tidak sekuat yang tanpa chamfer. Jadi itu plus minus. Tanpa chamfer itu pegangan ke bautnya lebih banyak, lebih meminimkan slap, tapi untuk masuknya lebih susah dibanding yang tanpa chamfer. 810 46 gram, 12 14 96 gram, 17 19 199 gram, 2224 360 gram. Nah ini contoh lain ya. Ini adalah support shock untuk Aereo. Di sini ada as shockbreaker, kemudian ada mur di sini ukuran kunci 17 mili. Kelihatan di sini itu dia agak tenggelam masuk ya. Kalau kita gunakan yang offset 745, offset 45 kita masukkan ya. Nah, gagangnya sudah keburu ke pentok, tapi ini masih belum sampai ke dasarnya, tempat murnya berada. Sedangkan yang 75 derajat sudah sampai dasarnya, nempel ke dasarnya gini, dan masih free ya. Jadi itu about option. Semuanya tidak ada desain kunci yang paling bagus atau gimana, semuanya tentang option. Oke, demikian sepintas review mengenai kunci KTC M5 double ring. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.